Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Di part 2 ini kita akan membahas tentang karantina ya, biaya karantina, apa itu karantina untuk khususnya untuk ikan ya. Oke, langsung kita tanya aja ke Mas Sinyonya langsung ya. Untuk karantina itu kita bisa ngurusin, tapi kalau ada waktu mending ngurus sendiri ke badan karantina, itu lebih murah. Tapi ya makan waktu. Tapi kalau cuma 1-2 mending langsung ikut ke agen kita, bisa ngurusin. Biayanya 45.000 per paket. Jadi bukan per jumlah ikan tapi per paketnya. Terus untuk karantina itu kita jelasin dulu buat tujuannya dulu ya. Jadi untuk tujuan Bali, Jawa, Sumatera itu kita via darat. Jadi tidak menggunakan jalur udara, bandara. Jadi tidak membutuhkan karantina. Itu free. Tapi kalau kita kirimnya ke Kalimantan, Sulawesi, itu kita via udara. Nah, dari bandara sendiri ada handlingnya 50.000 plus karantina 45.000, jadi 95.000 kira-kira Per paket itu ya. per paket. Bukan per ikan. Jadi kalau misalnya teman-teman jual partaian gitu ya, jual partaian. Jadi bukan per ikan, jadi per misal jual partaian per 10 atau per berapa itu biayanya segitu ya, biaya karantinanya ya. Dan untuk karantinanya sendiri itu kalau murah sih ngurus sendiri ya, tapi ya itu karena repot atau apa di farm kan udah packing, udah capek, repot. Di agen sini bisa ngurusin langsung gitu. Jadi lebih praktis ya, bisa jemput juga bisa sekalian ngurusin. Jadi tinggal fokus di farm aja ya. Oke, untuk karantinanya sendiri itu nanti berarti Prosesnya dulu aja tak jelasin. ya prosesnya Mas. Karantina itu pertama kalau udah deal sama pembeli, nah kita jelasin, sama penjualnya dijelasin. Nanti kalau tujuan yang via udara seperti Kalimantan dan Sulawesi itu ada cas karantina dan biaya handling bandara. Nah, untuk karantina itu kalau dia udah deal, dia menyerahkan identitas, nama, nomor KTP, alamat, jumlah ikan. Kalau udah disetorkan, itu nanti kita daftar dulu, nggak bisa langsung dapat surat karantinanya. Jadi koordinasi ke kita, Mas, ada karantina, ini datanya, kita daftarin dulu via online. Nanti selang 2 hari baru kita dipanggil untuk ngambil suratnya itu. Nah, jadi untuk ngeluarin resi kirimnya itu nggak bisa harus sehari waktu kita deal-dealan sama pembeli. Jadi kita deal, terus kita kasih pengetahuan tentang karantina itu butuh waktu 2 hari. Kalau udah jadi karantinanya baru bisa dikirim gitu. Jadi makan waktu sebenarnya. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misal ada yang pengiriman ke Kalimantan gitu Mas ya. Misal hari Senin, Senin udah deal kirim ke Kalimantan, terus saya berarti harus packing dulu ikannya, taruh sini. Oh, nggak usah ya. Oke. Nanti ikannya dicek dulu sama badan karantina. Dibuka semua nanti jumlahnya, terus kalau ada makanannya dikeluarin, nggak boleh ada makanan gitu, harus murni ikan dan jumlahnya sesuai yang didaftarkan. Berarti saya ke sini atau Masnya ngambil ikan itu nanti udah Masnya yang ngurus ke karantina berarti ya itu ya? Ya, itu bisa. Oh gitu. Oke, jadi ada waktu ya, misal sehari paling ya Mas ya karantina? Satu hari itu, jadi kalau contohnya Senin kita daftar ya mungkin Rabu baru bisa berangkat. Gitu ya, berarti disiapkan ikannya dulu ya. Jadi kalau untuk karantina paling enggak agak memakan waktu ya. Jadi jangan dikira nanti sellernya kok lambat atau nggak dikirim, ya ternyata proses karantina itu yang memakan waktu sendiri gitu. Nah itu teman-teman, untuk pengalaman, untuk pengetahuan ya.
Jadi untuk karantina sendiri harus dikasih tahu ke pembelinya dulu ya. Jadi ya, ini datangnya kira-kira segini, terus biaya segini waktu sekian ya. Jadi jangan sampai nanti salah paham ya. Oke, terus untuk selanjutnya apa Mas? Apa ya? Cara masukin di plastiknya itu Mas. Nah, kadang kan kalau orang baru tuh belum ngerti juga, asal laku di plastik, di packing, kirim gitu kan. Pas jeleknya dapat packingannya pecah, terus mungkin nggak ada udaranya, jadi ikannya mati. Jadi kan ada harus belajar trik nali plastiknya itu kan, bikin ada udara di atas airnya itu. Nah, itu penting itu. Sama. Nah itu buat teman-teman mungkin banyak ya di YouTube ya untuk cara packing yang baik ya. Biasanya kalau bagusnya itu dilapis 2 biasanya. Sekali terus nanti dilapis lagi, terus nanti habis itu dikasih, ada yang dikasih koran, ada yang dikasih daun pisang, ada juga langsung styrofoam nggak dikasih box ada juga. Kalau menurut Masnya sendiri amannya pakai styrofoam terus dilapis kardus, terus nanti di lakban keliling itu ya penuh ya. Terus nanti kita plastik lagi di luar kita plastik lagi. Jadi tidak mengenai paket lain kalau pecah gitu lah, bocor. Ya, ini untuk keamanan ya. Kadang sering terabaikan ya kayak gitu ya. Nah, untuk teman-teman sendiri nggak usah ragu ya kalau kirim ikan cupang tuh nggak usah bohong ya, ini isinya apa Mas? Nah, kadang kan pernah ada kasus tuh orang ngirim ikan ke Kalimantan, dia bilang herbal, tapi sebenarnya herbal pun kalau cair juga nggak bisa di udara, lewat udara tuh nggak bisa. Pengalaman dia tuh di ekspedisi lain lah, kan nggak usah kita sebutkan, dia tuh pernah pakai gitu, berhasil gitu, dinamain herbal. Terus kalau di Tiki itu beda, dicek beneran mau herbal mau obat mau apa, tetap kalau ada kayak air kita gerakin, ada suara air ya kita bongkar. Oke gitu ya, gitu aja ya. Nanti kita lanjut besok untuk ngobrol-ngobrolnya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ke Gerai Tiki Wahid Hasyim ya Mas ya, Jalan Wahid Hasyim deket mana Mas? Ngeropoh